Pemirsa, polisi menangkap 7 orang saat menggerebek kampung narkoba di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Petugas juga menyita sabu berikut alat hisap dan daun ganja. Tim gabungan dari polisi, BNN, dan Satpol PP Kota Binjai menggerebek kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Saibinge, Kabupaten Langkat. Membuat warga terkejut lalu melarikan diri. Petugas pun langsung mengejar mereka. Satu rumah yang diduga sering menggelar pesta narkoba gagal diperiksa petugas gabungan karena dihadang seorang wanita yang keberatan rumahnya dimasuki tim gabungan. 7 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Mereka terbukti menyimpan sabu, berikut alat hisap dan daun ganja yang sudah dibungkus. Ya, di tempat tersebut sama yang kita lihat ada bong, ada ganja, ada sabu, ya ada pireknya, semuanya kita amankan. Ya, ini berkat semuanya informasi masyarakat yang tidak segan-segan melaporkan ke kami. Penggerebekan kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Saibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tak lepas dari informasi warga yang resah dengan bandar dan pengguna narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih terus memburu bandar-bandar besar yang memasok narkoba ke Desa Namu Ukur Utara. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pengusaha warteg diamuk massa karena memperkosa pegawainya yang masih di bawah umur. Pelaku yang sempat berkelit menjadi bulan-bulanan warga. Pegawai ini? Iya. Nggak tahu bilangnya. Seorang pegawai warteg korban ruda paksa berinisial SR jatuh pingsan saat dievakuasi oleh warga di Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku berinisial ED yang merupakan pemilik warteg sempat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi kejahatan seksual dilakukan 6 Februari lalu. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya dengan mengancam korban dengan sebilah pisau. Pelaku mengaku baru 1 kali melakukan tindak asusila. Kemarin ada kasus pemerkosaan. Jadi aku langsung tanya ke si pelakunya. Nah, kamu udah berapa kali? Itu kan ya dia ngaku 1 kali. Itu kejadiannya di mana, Bu? Ini di dalam. Di dalam. Itu ya namanya pemerkosaan, pelecehan, kekerasan lah ya. Saya sebagai wanita geram lah ya ngelihatnya. Kepolisian sektor Cikarang yang menangani kasusnya telah mengamankan tersangka yang sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara lantaran melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Ahmad Juhairi Lutfi, iNews melaporkan. Berdalih akan menurunkan ilmu kesaktian, oknum guru ngaji di Kabupaten Tangerang mencabuli korbannya. Hingga saat ini sudah ada 3 korban yang melaporkan aksi bejat pelaku. Perbuatan para pelaku ini menimbulkan trauma kepada korban. Pelaku yang berprofesi guru ngaji ditangkap polisi akibat mencabuli 3 murid laki-lakinya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemuda 24 tahun ini tega mencabuli 3 anak didiknya yang masih berusia 8 hingga 11 tahun hingga berkali-kali usai mengaji. Dalam aksi cabulnya, pelaku mengiming-iming para korban akan diberi ilmu kesaktian asalkan menuruti nafsu bejatnya. Kapolresta Tangerang mengatakan kasus cabul guru ngaji ini terbongkar setelah salah satu dari 3 korban melapor ke orang tuanya hingga akhirnya dilanjutkan ke polisi. Menawari anak-anak ngajinya ini untuk menurunkan ilmu atau godam kepada anak ini sehingga anak ini mau dilakukan pencabulan. Jadi seperti itu. Ya, ini masih kita dalami untuk berapa lamanya. Yang jelas saat ini sudah ada 3 korban dan kita kembangkan ke korban-korban yang lain. Hingga saat ini polisi terus masih melakukan penyelidikan. Pasalnya pelaku mengaku sudah mencabuli 11 anak didiknya, namun hanya 3 yang membuat laporan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian pelajar yang tewas diteriaki maling saat mencari kucing akhirnya terungkap. Para pelaku ternyata anggota geng motor yang mencari sasaran secara acak. Polisi membekuk 4 dari 6 pelaku pengeroyokan yang berujung tewasnya pelajar Lutfi Erlangga.
Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Sudah ketemu. Setelah ditangkap, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang disembunyikan pelaku di dasar lumpur. Celuri digunakan pelaku untuk menganiaya korban hingga tewas. Para pelaku dikenal anggota geng motor yang biasa berbuat onar di jalanan. Dan mereka ini adalah satu kelompok yang membentuk satu geng motor yang menamakan dirinya Brother Stress. Dan mereka adalah anak-anak masih sekitar wilayah Tarumajaya. Sebelumnya pelajar bernama Lutfi Erlangga ditemukan tewas dengan sejumlah luka di perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sebelum ditemukan, korban sempat mencari kucing peliharaannya yang tak jauh dari rumah. Namun tiba-tiba para pelaku datang dan meneriaki korban maling. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Komplotan pencurian sepeda motor di Medan diringkus petugas. Sementara petugas kepolisian masih memburu istri pelaku yang ikut dalam komplotan pencurian sepeda motor. Dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku mencuri sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Gelas, Kelurahan Seputi, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku berhasil diringkus tim Siluman Satreskrim Polrestabes Medan di Jalan Pelita 4, Kecamatan Medan Baru. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran mencoba melarikan diri saat dilakukan pengembangan. Sementara satu pelaku yang merupakan istri tersangka, Rudi Hardi, masih dalam pengejaran petugas akibat terlibat aksi pencurian sepeda motor. Kemudian pada saat melakukan pengembangan untuk pencarian sepeda motor korban, kedua pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas hingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melakukan penembakan ke arah kaki kedua pelaku. Tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama dan sudah 3 kali menjalankan aksinya sejak bebas dari penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu polisi kembali menangkap begal sadis yang tega menembak mati korbannya di hadapan anak dan istri korban di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di Jakarta Selatan setelah 3 pekan buron. Suamiku tolong carikan dulu obat, ya Allah Pak, cepet Pak. Hasan Edi alias Edi dilumpuhkan tim Jatanras Gabungan Polres Oki dan Polda Sumatera Selatan. Polisi menembak kaki begal sadis ini saat ditangkap di Jakarta Selatan. Warga desa Gadung Sari, Mesuji Makmur Oki ini berperan sebagai pengendara sepeda motor ketika beraksi. Dari pengakuannya, Edi mendapat bagian Rp1.500.000 hasil penjualan motor korban. Sebelum penangkapan Edi, polisi menembak mati eksekutor bernama Afdian alias Rian. Tembak di depan istri dan anaknya. Ya, jadi saya ulangi, ditembak depan istri dan anaknya. Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan dan salah satu tersangka yang bersangkutan ini residivis keluaran dari Rutan Martapura. Ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Akhir Januari lalu, Edi dan Afdian alias Rian menembak mati korban di depan istri dan anaknya di Jalan Poros Desa Cahaya Makmur, Lempuing, Ogan Komering Ilir. Kedua begal sadis ini kemudian membawa kabur motor korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jenazah pria ditemukan dengan sejumlah luka tusuk tergeletak di kuburan di Jakarta Selatan. Korban diduga dirampok lalu dibunuh. Warga dan petugas menemukan sesosok jenazah pria tergeletak di Taman Pemakaman Umum Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terdapat sejumlah luka tusuk pada tubuh korban. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga korban tewas akibat dibunuh setelah bertikai dengan rekannya. Barang-barang berharga milik korban seperti uang tunai, ponsel, dan sepeda motor pun raib. Saya tahunya pas saudara mau belanja ke pasar, dia bilang ada orang meninggal di depan gitu. Ya udah saya langsung kontak keluarganya, saya hubungin. Oh, pacar Mbak. Oh, berat untuk barang-barang korban, Mbak, apakah ada di lokasi, Mbak? Kalau yang saya lihat sih, saya belum lihat sih. Cuman dia bawa uang 2 juta lebih, handphone, motor baru.
Polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dua pemuda penyeret seekor anjing dengan sepeda motor di Palu, Sulawesi Tengah akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Motif pelaku mencuri lalu menyeret anjing hanya untuk bersenang-senang lalu dijual. Dua pemuda di kota Palu, Sulawesi Tengah ini akhirnya berurusan dengan polisi setelah aksinya menyeret seekor anjing viral di media sosial. Kedua pemuda ini menyerahkan diri ke polisi setelah warga melaporkan perbuatannya. Modus pelaku mencuri dan menyeret anjing malang ini untuk dijual dan dipakai bersenang-senang. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan beberapa alat yang digunakan untuk menyeret anjing. Itu motif pelaku untuk mencuri anjing itu gimana, Pak? Motifnya uang, jelas dia ingin mendapatkan materi dari hasil penjualan anjing. Sementara itu. Ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Ada 2 orang. Sebelumnya, beredar video viral seekor anjing diseret hidup-hidup menggunakan sepeda motor yang ditumpangi pelaku. Anjing malang ini terpelanting tak berdaya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ular sanca sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi dari dalam selokan yang tertutup beton di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim relawan emergency response terpaksa membongkar beton penutup selokan untuk mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Palangkaraya. Sebelumnya warga sempat melihat ular sanca ini berada di atas kandang ayam. Usai ditangkap, ular sanca ditampung sementara pihak BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari sebelah. Kebetulan tadi ada bunyi ayam. Ayam kan nggak biasa bunyinya yang kayak orang mau bertelur. Oh iya. Terus habis dilihat tadi oleh ayamnya tadi itu ribut, jadi kita lihat ayam yang melihara ayam kan orang sebelah. Iya. Jadi kita lihat ternyata ularnya sudah di atas nyebrang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 13 tiang listrik Kabupaten Bener Meriah roboh ke badan jalan. Robohnya tiang listrik diduga akibat hantaman angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Beginilah kondisi pasca dilanda angin kencang dan hujan deras di kawasan Pintu Rimegayo, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sejumlah tiang listrik PLN roboh dan melintang di badan jalan nasional Biren Takengon. Kendaraannya melintas dari arah Takengon Biren atau arah sebaliknya terpaksa menggunakan satu jalur secara bergantian. Di kawasan tersebut, karena sebagian besar badan jalan terhalang tiang listrik yang melintang di badan jalan. Tiang listrik yang tumbang sebanyak 13 tiang, 12 tiang beton, 1 tiang besi. Sejauh ini udah diketahui nggak indikasi penyebab tumbangnya? Penyebab tumbangnya tadi pukul 14 memang terjadi hujan lebat dan angin kencang. Pasca kejadian, petugas PLN langsung mengevakuasi tiang yang melintang di badan jalan. Dari Kabupaten Bener Meriah, Yusriyadi, iNews melaporkan. Banjir akibat meluapnya Sungai Lamong di Gresik, Jawa Timur terus meluas. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan sampah yang menutup aliran Sungai Lamong. Puluhan desa di Kecamatan Balung Panggang dan Kecamatan Benjang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Lamong. Banjir terparah terjadi di Desa Banjar Agung, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Selain mengenangi pemukiman warga, banjir juga merendam ruas jalan dan lahan pertanian. Selain akibat curah hujan deras selama sepekan terakhir, banjir juga disebabkan sampah yang menyumbat aliran Sungai Lamong. Saat ini pemerintah telah membuka dapur umum dan membagikan sejumlah sembako kepada korban banjir. Untuk apa yang sudah dilakukan, kita sudah koordinasi kepada seluruh kepala desa yang terdampak banjir. Yang pertama, kita minta kontrol pengawasan terhadap aktivitas warga yang terdampak agar lebih hati-hati dalam melaksanakan aktivitas dan
sebisa mungkin untuk menghindari aktivitas yang pada area-area yang luar biasa debit air tinggi. Yang kedua, kita juga minta komunikasi dan koordinasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan banjir itu sendiri. Meski terendam banjir, warga tetap menolak mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Meluapnya Sungai Lamong juga mengakibatkan 3 desa di Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut terendam banjir. 3 desa yang terendam banjir yakni Talun, Purworejo, dan Banyulegi. Akibat banjir, jalur antar dusun di desa Talun terputus. Banyak kendaraan roda 4 yang mogok karena nekat melintas. Sementara di desa Banyulegi, ketinggian air rata-rata 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi sambil membawa harta benda berharga termasuk hewan ternak mereka. Tercatat ada 115 rumah yang terendam akibat meluapnya Sungai Lamong. Ya, terendam semua ya, masyarakat yang merasa gelisah karena nggak tahu ada banjir ya sekian. Karena curah hujan di wilayah kami, khususnya wilayah Banyulegi, itu tidak terlalu deras, ya hampir rintik-rintik, tapi ya. Kalau ini dampak hujan dari mana? Ya kiriman dari wilayah Jombang, dari wilayah Lamongan, kemungkinan bisa Bojonegoro bagian selatan. Pemirsa, kemacetan sepanjang 5 km terjadi di jalan poros penghubung Kabupaten Mamuju dan Majene. Sejumlah pengendara yang terjebak macet akibat jalanan berlumpur serta licin. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang tepatnya di Desa Tangkandeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat. Kemacetan terjadi sejak Kamis dini hari. Kemacetan panjang ini disebabkan kondisi jalanan yang licin dan berlumpur usai diguyur hujan deras. Akibatnya sejumlah pengendara terpaksa bermalam di atas kendaraan mereka sambil menunggu kondisi jalan kering. Sejumlah penumpang kendaraan angkutan umum gelisah lantaran terlalu lama di perjalanan. Akibat mobil yang mereka tumpangi terjebak kemacetan panjang. Kenapa Bu antri? Jalan licin, baru macet juga karena banyak mobil besar sama mobil kecil. Ibu dari mana Bu? Saya dari Sorowako. Kondisi jalan semakin licin lantaran material tebing yang berada di atas jalan sementara dilakukan pengikisan untuk pelebaran jalan. Sehingga membuat sejumlah material galian masuk ke badan jalan. Hal ini membuat kondisi jalan semakin licin dan berlumpur hingga sulit dilalui kendaraan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah mobil terperosok ke sungai usai usia jembatan Mawoi di distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat ambrol dihantam banjir. Beruntung sopir mobil berhasil menyelamatkan diri dan hanya menderita luka ringan. Sebuah mobil pick-up yang melaju dari arah Warayaru menuju Wasior terperosok ke sungai. Usai jembatan Mawoi di distrik Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat ambrol dihantam banjir. Banjir akibat curah hujan tinggi ini menggerus sisi sebelah utara jembatan yang menghubungkan kota Wasior dengan permukiman transmigrasi Warayaru Sobe dan wilayah distrik Teluk Duairi hingga mengalami longsor dan menimbulkan lubang yang cukup besar. Beruntung sopir mobil pick-up berhasil menyelamatkan diri dan hanya menderita luka ringan, sementara mobil yang terperosok ke sungai dievakuasi menggunakan mobil derek. Terjadi jalan longsor tepatnya di jembatan Mawoi, Kampung Dotir, distrik Wasior, yang mengakibatkan salah satu kendaraan pick-up jatuh ke sungai. Kemudian dalam hal ini korban supir luka-luka di dahi dan di kaki. Anggota Polres Teluk Wondama telah melakukan pengamanan di lokasi jalan ambles dengan memasang garis polisi untuk mengantisipasi warga melintas ruas jalan ini. Putusnya jembatan membuat arus kendaraan dari arah kota Wasior maupun sebaliknya lumpuh. Pihak PUPR Teluk Wondama akan membuka jalan darurat agar bisa dilalui kendaraan. Sementara untuk bagian jembatan yang ambrol akan ditangani sementara dengan memasang turap dari kayu. Dari Teluk Wondama, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengecek kondisi mobil yang menewaskan anaknya. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi hilang kendali kendaraan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengecek langsung kondisi mobil yang menewaskan anaknya. Zainal Arifin Paliwang melihat lebih detail ke bagian kursi penumpang sebelah kiri depan yang merupakan tempat duduk AKP Novandi Arya Karisma. Usai mengecek kondisi mobil yang menewaskan AKP Novandi Arya Karisma dan Fatima, Zainal Arifin Paliwang langsung bergegas meninggalkan Polres Metro Jakarta Pusat. Mohon doa semoga almarhum diampura segala dosa. Berarti yang tadi yang bersangkutan ayahanda dari korban ya Pak? Iya. Itu untuk ngecek apa itu Pak? Ya beliau tadi ngeceknya. Itu faktanya itu aja. Cukup ya? Perkembangannya ada informasi lain disampaikan dari dia nggak ya Pak? Iya Pak. Nggak ada, cuman mohon doanya itu saja. Berarti yang bersangkutan hanya mengecek kondisi mobil korban? Iya. Sementara polisi menetapkan kader Partai Solidaritas Indonesia Fatima sebagai tersangka kecelakaan maut di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Fatimah yang juga tewas dalam kecelakaan merupakan pengemudi mobil yang ditumpangi bersama AKP Noviandi. Polisi kemudian resmi menutup kasus ini. Penyidik berkeyakinan bahwa pengemudi sedan Camry B1102 NDY adalah saudari F. Keyakinan penyidik tersebut didukung dengan beberapa alat bukti, antara lain yang pertama, hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa terdapat fraktur atau patah tulang paha kiri pada jenazah laki-laki. Fraktur tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan barang bukti. Sebelumnya, kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Senen, Jakarta, Senin dini hari lalu. Sebuah sedan menabrak pembatas jalur Transjakarta hingga terbakar. Penyebab kecelakaan diduga akibat hilang kendali atas kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bribtu Kristi, polwan desersi yang dinyatakan buron, akhirnya ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta. Kini Bribtu Kristi menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara. Tim gabungan Polda Sulawesi Utara dan Polda Metro Jaya menangkap Bribtu Kristi di sebuah hotel di Jakarta Selasa lalu. Polwan berparas cantik ini dibawa ke Polda Sulawesi Utara untuk diperiksa bidang profesi dan pengamanan. Sebelumnya Bribtu Kristi masuk dalam daftar pencarian orang sejak 31 Januari lalu setelah 2 bulan lebih meninggalkan tugas. Bahwa DPO atas nama inisial Bribtu C sudah diamankan. Kami dari tim gabungan dari Polda Sulawesi Utara dengan Polda Metro Jaya 2 hari yang lalu sudah kita amankan yang bersangkutan. Kemudian dari kemarin sudah kita bawa sudah sampai di Kota Manado, dan setelah itu penanganan saat ini ditangani oleh Bitpropam, Profesi Pengamanan Polda Sulawesi Utara. Sebelum dinyatakan desersi, Bribtu Kristi pernah bertugas sebagai bintara bagian sumber daya manusia di Polresta Manado. Ia terancam sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, melanggar aturan PPKM level 3, sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara disegel petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Selain tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, jumlah pengunjung yang datang juga tidak dibatasi dan melewati ketentuan yang seharusnya hanya 25%. Sebuah tempat hiburan malam yang berada di kawasan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, didatangi petugas Satpol PP DKI. Petugas langsung memeriksa kondisi di dalam bar yang penuh pengunjung tanpa jaga jarak. Razia kepatuhan protokol kesehatan ini digelar lantaran banyaknya pelaku usaha yang belum menerapkan aturan di masa PPKM level 3.
Salah satunya terkait kapasitas maksimal pengunjung yang hanya 25%. Karena kedapatan melanggar, tempat hiburan malam ini akhirnya disegel petugas selama 3 kali 24 jam. Karenanya hari ini kita lakukan pengawasan di salah satu tempat bar kafe yang ada di wilayah kawasan Kelapa Gading ini, dan kita dapatkan ada satu aktivitas di tempat ini yang tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan baik dan benar. Selama dalam penyegelan, petugas akan terus mengawasi agar pengelola kafe dan bar tidak lagi membuka tempat usahanya secara kucing-kucingan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah tempat kuliner di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali terjaring sidak yang digelar tim gabungan Satgas COVID-19. Pengelola tempat makan mengaku belum mengetahui aturan terbaru untuk tempat makan, termasuk pembatasan pengunjung maksimal hanya 25%. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Badung merazia sejumlah lokasi kuliner. Meski sudah lama disosialisasikan, tempat kuliner tersebut ternyata belum dilengkapi aplikasi Peduli Lindungi. Pengelola juga tidak mematuhi aturan kapasitas pengunjung sebanyak 25%. Pengelola berdalih belum mengetahui aturan terbaru PPKM level 3 untuk tempat makan atau restoran. Untuk memberikan efek jera, Satpol PP Badung memberikan surat peringatan tertulis. Memasang barcode Peduli Lindungi sebagaimana SE Mendagri itu tanggal 24 Desember meminta kita pemerintah daerah memberikan sanksi, mempertegas pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Bupati yang sebelumnya. Selain di tempat kuliner, tim Satgas COVID-19 juga melakukan sidak ke pusat perbelanjaan di kawasan Jimbaran. Pihak pengelola juga mengaku belum menerima sosialisasi yang membatasi jam operasional hingga pukul 21.00 waktu setempat. Pengawasan penerapan protokol kesehatan juga menyasar ke kawasan destinasi wisata dan area publik lainnya. Sidak dilakukan menyusul naiknya level PPKM di Bali ke level 3. Dari Badung, Bali, Bagus Ali. Melonjaknya angka COVID-19, aparat gabungan menggelar razia protokol kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selain razia masker, petugas juga memeriksa aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui warga yang belum pernah divaksin. Sementara di Bengkulu, vaksinasi massal terus dikebut dengan target sasaran 5.000 dosis. Razia protokol kesehatan digelar di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam razia ini masih banyak warga yang abai tidak mengenakan masker. Warga yang terjaring langsung diberi masker gratis oleh petugas. Warga juga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 di Kota Bekasi melonjak signifikan. Selain razia protokol kesehatan, petugas gabungan juga melakukan tes antigen secara acak kepada awak dan penumpang bus. Hasilnya tidak ditemukan adanya awak dan penumpang bus yang reaktif. Razia protokol kesehatan juga berlangsung di kawasan Puri Surya, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain merazia warga yang tidak memakai masker, puluhan aparat gabungan juga memeriksa aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui apakah sudah divaksin atau belum. Jika belum, warga diminta untuk menjalani vaksinasi di gerai vaksin keliling yang telah disediakan. Dalam razia ini, 50 warga didapati belum pernah divaksin COVID-19. Pertama, Pak. Baru pertama? Kok baru pertama, Pak? Sudah 3 kali ini, Pak. Kena darah tinggi dulu. Oh, darah tinggi. Iya, Juanda pernah, di Gedangan pernah. Tapi belum disuntik, Pak ya? Belum sampai disuntik. Baru kali ini? Iya. Harapannya apa nih, Pak? Ya, biar sehat. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kini tercatat 1.407 warga di 18 kecamatan di wilayah Sidoarjo yang positif terpapar COVID-19. Badan Intelijen Negara Daerah Bengkulu menggelar vaksinasi massal dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster dengan target sasaran 5.000 dosis vaksin. Korwil 3 Binda Bengkulu Kombes Pol Edi Bastari mengatakan vaksinasi digelar di masing-masing kantor desa Tebat Tenong dan desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu.
Pihaknya juga melaksanakan vaksinasi door-to-door untuk menjangkau masyarakat khususnya para lansia yang kerap terkendala mendatangi vaskes terdekat. Binda Bengkulu juga membagikan paket sembako kepada penerima vaksin saat vaksinasi door-to-door. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung akselerasi vaksinasi serentak di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis siang. Dalam kesempatan itu, ia juga memantau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 4.988 tempat vaksinasi di 34 provinsi di Indonesia. Kapolri menegaskan target vaksinasi pada Kamis kemarin untuk wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 21.000 dosis. Ia pun mengapresiasi jajaran Forkompinda yang telah bersinergi dan berusaha mempercepat vaksinasi untuk masyarakat. Sigit menuturkan angka harian COVID-19 cukup mengkhawatirkan dengan jumlah yang terus meningkat, bahkan hampir mendekati puncak angka positif harian COVID-19 di Indonesia pada bulan Juli 2021. Namun Sigit menegaskan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 harus dihadapi dengan upaya yang maksimal untuk menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat harus tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan ini kita selalu ingatkan untuk masyarakat tidak perlu panik. Namun demikian tentunya upaya untuk menghadapi lonjakan ini tentu harus kita lakukan dengan maksimal. Salah satu yang selalu saya ingatkan adalah bagaimana melakukan akselerasi terhadap vaksinasi di wilayah-wilayah yang tingkat pencapaian vaksinnya belum mencapai 100%. Sigit juga meminta bagi masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak 2 kali dan sudah memasuki masa 6 bulan agar melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Dituding menyebarkan kata berkonotasi rasis, sejarawan Boni Triana terancam diadukan ke polisi di Belanda. News Pagi akan segera kembali.